Ya, jadi dari pertama saya percaya Bapa surgawi, ya Bapa surgawi, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, Dia ingin menciptakan manusia itu, manusia dikatakan yang serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan segambar dengan Dia. Pertama hidup kekal, kedua ada kehidupan Allah di dalam hidup kita, dan hidup kita itu dipimpin oleh rohnya yang ada di dalam kita. Itu kerinduannya. Nah, saya coba Bapak Ibu ya, dengan saya berdoa dan Tuhan singkapkan bahwa ini loh kerinduan aku dari pertama kali manusia diciptakan. Nah, mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar ya. Kita buka dari Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 mulai ayat 16 ya, kita nggak baca semua, kita nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lengkap lagi ya. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, jadi di atas sebelumnya Tuhan tuh menciptakan pohon-pohon. Ada waktu ada 2 pohon yang favorit, yang jadi center, yaitu pohon apa Bapak Ibu? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu 2. Ada pohon yang ngetop, yang lain pohon-pohon yang lain nggak disebutkan. Ya, pohon yang lain ada 2 pohon yang disebutkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, pohon kehidupan boleh dimakan nggak? Ya. Nah, kalau kita baca di ayat 16, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Berarti pohon kehidupan boleh dimakan nggak? Iya boleh. Yang nggak boleh cuma 1. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan udah ngomong, kalau kamu makan pohon kehidupan, kamu akan hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kamu akan hidup selama-lamanya. Kehidupan Allah ada di dalam kamu. Ya, Tuhan cuma bilangin, pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Ya, pada waktu kamu makan, kamu pasti mati. Dan kalau kita baca cerita selanjutnya, dengan akal bulusnya, dengan tipu dayanya, iblis mencoba membawa manusia, Adam dan Hawa, khususnya Hawa, untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ceritanya manusia memilih yang salah. Dia makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan akibatnya mengalami mati rohani, ya, terpisah dari Allah. Nah, kemudian Allah ngomong lagi Bapak Ibu, Allah ngomong lagi ya, betapa kerinduan hati Tuhan. Seperti Bapak itu menasihatin, ngomong ke anak-anaknya, nah aku ingin kamu seperti ini, aku ingin kamu seperti ini, karena kasih yang besar. Benar gak? Bapak Ibu kalau nasihatin anak begitu, apa karena kebencian? Larang itu karena apa karena kebencian? Saya percaya kita yang punya anak, melarang anak kita untuk wanti-wanti jangan begini, karena kita mengasihi kan, ya gak? Sama Bapak pun terus menasihati ya anak-anaknya, yaitu kita ini loh umat tebusannya ya. Nah, kemudian kita baca Bapak Ibu di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupannya Allah, dan kematian, berkat dan kutuk. Kemudian pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Pada yang kejadian yang pertama gagal nih, manusia di ngomongin, ya enggak, sepertinya tuli, sepertinya enggak peduli. Di kitab Ulangan Tuhan kasih tahu lagi, nah pilihlah kehidupan. Ya, yang lalu oke lah, di kitab Kejadian kamu enggak tahu
Ya, aku sudah bilang kamu makan pohon ini kamu mati. Ternyata kamu makan. Oke lah, aku kasih tahu kamu lagi nih. Ya, aku perhadapkan kepada kamu kehidupan dan kematian. Aku kasih tahu kamu, pilih kehidupan, pilih kehidupan. Ya, katakan, ini kan seperti ujian, ya, ujian. Gurunya di sebelahnya nih, anaknya lagi ngisi. Anak gurunya udah mau bilang, nomor 1 A, nomor 2 B. Nah, ini anak tinggal nurutinnya A, B, pasti lulus, benar nggak? Tuhan kasih tahu bocoran, jawabannya pilihlah kehidupan, jangan pilih kematian. Pilihlah berkat, jangan kutuk. Tapi, ya, manusia ini lagi-lagi nggak tahu deh Bapak Ibu ya, error, ya. Dan yang ketiga makin jelas, ya, makin jelas Tuhan tunjukkan apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita pegang. Kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, perhatikan ayat 4. Dalam dia maksud siapa nih? Dalam Yesus, dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, kemudian terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Di sini sudah makin jelas, ya. Yang dimaksud pilihlah kehidupan, pilih apa? Pilihlah kehidupan. Jangan mau makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tapi kamu makan pohon kehidupan yang memang aku sediakan untuk kamu. Manusia masih nggak ngerti juga. Terakhir, kita hidup di zaman anugerah. Ya, kenapa zaman anugerah? Kalau saya lihat, kalau saya simpulkan, dalam anugerah Allah itu terbuka dengan jelas. Mau Dia apa? Buat kita itu mengerti. Nggak pakai lambang-lambang lagi, nggak pakai perumpamaan lagi. Dia ngomong secara jelas. Nah, yang aku mau kau pilih kehidupan adalah engkau pilih Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah roh dan hidup. Dia adalah firman yang hidup. Saya menyimpulkan Bapak Ibu, yang dimaksud pohon kehidupan di Taman Eden, apa Bapak Ibu kalau baca ini? Saya percaya dimaksud pohon kehidupan di Eden adalah Tuhan Yesus. Pilihlah Tuhan Yesus. Dia kehidupan, Dia hidup. Tapi manusia lebih senang, ya. Tapi malam hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ya, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia begitu sangat mengasihi kita, ya. Dulu zaman Adam dan Hawa, Dia mungkin Bapak Ibu kita masih belum mengerti maksudnya apa sih Tuhan. Di kitab Ulangan, di zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, dikatakan, "Nak, pilihlah kehidupan," sudah semakin jelas. Dan kita yang hidup di zaman anugerah, Tuhan Yesus sudah berkata dengan jelas, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, pilihlah Tuhan Yesus Kristus. Pilihlah Dia, ambil Dia, makan firman-Nya. Dikatakan di dalam Dia ada hidup. Di tempat lain, oknum lain tidak ada kehidupan. Kalau kita terima Yesus, kamu akan mendapatkan hidupnya Allah sendiri. Hidupnya Allah, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan. Sekarang mau jelas apa lagi? Ya, ini benar-benar sudah tergantung pilihan kita. Nah, Bapak Ibu, karena Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, makan kan akhirnya kan dia mati. Ya. Dan saya merenungkan begini, karena Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mau nggak mau ini kita keturunan Adam juga ini. Benar nggak? Ya, kita keturunan ada turunan Adam, manusia pertama, kakek nenek moyang kita. Jadi mau nggak mau nih pohon pengetahuan yang baik dan jahat ada nempel loh, masuk buahnya itu karena kita makan ada sifat, ya, ada karakter, ada kekuatan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu dalam hidup kita. Contohnya apa? Ya kita mati, kita nggak bisa hidup kekal di bumi ini loh. Ya, ada umur terbatas, benar nggak? Umur sekian, kamu pulang.
Ya entah melalui kejadian apa, kamu pulang. Ya, Adam aja cuma bisa berumur 980 kalau nggak salah, nggak sampai 1000. Ya, dan dikatakan sekarang umurnya makin lama makin kurang. Berarti masih ada nih jejak pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita udah pernah undang Dia masuk dalam hidup kita. Ada pohon kehidupan di dalam kita. Amin. Seberapa besar pohon kehidupan menguasai hidup kita, sebegitu besar pula kehidupan Tuhan masuk dan tinggal di dalam kita. Kalau saya ditanya kerohanian orang ada beda enggaknya sih? Ada tingkatannya sih, saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu Bapak Ibu, kalau kita makin banyak makan firman Tuhan, kita makin mengerti firman Tuhan, kita makin hidup di dalam firman Tuhan, kehidupan ilahi makin menguasai hidup kita. Makanya Yesus berkata begini loh, barang siapa tinggal di dalam aku, kemudian firmanku tinggal di dalammu. Ya enggak? Benar enggak? Dibilang, jadi kamu sejauh mana Kristus itu mau tinggal di dalam kamu, itu sejauh mana firman Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Kalau hidup kita makin mau dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, makin banyaklah makan firman, makin menyediakan waktulah membaca firman, merenungkan firman, ya, dan melakukan firman. Itu Yesus makin menguasai kehidupan kita. Nah, karena dua pohon ini ada di dalam kita, ya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan juga pohon kehidupan ada di dalam kita. Seringkali kita ini salah melangkah, benar nggak? Ya, sering melangkah. Kita jalan mengikuti pohon kehidupan, apa pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, kalau saya kaitkan dengan firman saya yang pernah sampaikan, kita hidup ini berdasarkan kedagingan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, atau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus. Jelas Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya enggak, kita akan hidup berkemenangan. Ya. Tapi kalau kita mau hidup dipimpin oleh kedagingan kita tuh apa sih? Manusia lama kita mengandalkan pikiran kita, kemampuan kita sebagai manusia. Ya. Kita menilai segala sesuatu, melakukan sesuatu berdasarkan panca indera kita, bukan berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Nah, itu namanya kita hidup dipimpin oleh pohon pengetahuan yang baik dan jahat.